Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we meet again on science lesson. Before we start our lesson, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now open your book on page 9. We're going to learn on part B, that is what can living things do. What can living things do? Apa sih yang makhluk hidup bisa lakukan? Banyak ya yang makhluk hidup bisa lakukan. For example, like walking, running, jumping, swinging, swimming, singing, and others. Okay? Banyak sekali yang makhluk hidup bisa lakukan. Di keterangannya dia tulis nih di bawahnya. Living things can do some things that non-living things cannot. Living things bisa melakukan beberapa hal, banyak hal nih yang makhluk hidup bisa lakukan, sedangkan non-living things itu tidak bisa melakukannya. For example, Mr. Radit ambil hewan, an animal, I pick one animal that is tiger. As you know, tiger can run. Harimau bisa lari ya. Itu living things. How about non-living thing? Kalau ada yang bukan makhluk hidup, Mr. Radit ambil misal meja. Meja bisa nggak berlari? Nggak ya. Nah, itu yang dimaksudkan dari keterangan ini. Makhluk hidup bisa melakukan banyak hal, tapi yang bukan makhluk hidup tidak bisa lakukan. Okay, we move to the next section, that is, can living things move? Bisakah makhluk hidup bergerak? Move. Move artinya adalah bergerak. Now repeat after me. Move. 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 Move artinya bergerak. Living things can move by themselves. Di sini makhluk hidup itu bisa bergerak dengan sendiri, ya, dengan diri mereka sendiri, tanpa bantuan orang lain. Mereka bisa nih bergerak, jalan, running, dan lain sebagainya. Ya. Animals can move from place to place. Dia ngambil animals dari living things, dia ngambil satu yaitu animals, hewan. Hewan bisa berpindah dari tempat ke tempat lainnya. Jadi hewan itu bisa bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Coba kita lihat di gambarnya. Yang the first picture, we have boy running. Di sini ada anak laki-laki running. Dia sedang ngapain tuh? Yes, running, berlari. Jadi di sini living things can run. Makhluk hidup bisa berlari ya. Turtle swimming. Turtle, nih, penyu ini bisa berenang. Dia, swimming. Butterfly, flying. Kalau butterfly, kupu-kupu, flying, terbang. Itu adalah beberapa contoh dari move, bergerak. Ya, running, swimming, flying, dan lain sebagainya masih ada. Now look at this picture. We have cheetah and antelope. Owen said that the cheetah is chasing the antelope for food. Jadi cheetahnya ini sedang mengejar kijang untuk makanan. Ya, jadi cheetahnya ini lapar nih. Dia kejar kijangnya untuk dijadikannya makanan. Terus si Raj bilang, the antelope is running away from the cheetah. Ya kalau cheetah sudah mengejar kijang tadi, kijangnya ngapain jadi?
Yes, very good. Running away, melarikan diri dari cheetah. Berarti mereka berdua ini sedang ngapain? Yes, very good. They are running. Mereka sedang berlari. Itulah kenapa animals mampu untuk bergerak. Karena salah satunya adalah untuk makan, ya, to get food, atau untuk melarikan diri, to run away. Now open the next page. On page 10 we have plants. We have plants here. The first plant, kita lihat nih, plants yang ini, ya. Itu ada buttercups. Move to face the sun as it crosses the sky. Jadi ini, tumbuhan ini namanya adalah buttercups. Ya, dia bergerak untuk menghadap matahari. Ya, seperti biasa tanaman perlu cahaya matahari untuk mendapatkan makanan. Jadi plants itu dia bisa bergerak, tapi hanya beberapa bagiannya saja yang bisa bergerak. Tidak semua bagiannya yang bisa bergerak. Kalau kita kan bisa bergerak semua ya. Mulut, kepala, tangan, kaki bisa bergerak. Tapi kalau tumbuhan hanya beberapa bagian yang bisa bergerak. Contoh buttercups. Buttercups dia bisa bergerak yaitu batangnya dan juga daunnya agar menghadap matahari untuk mendapatkan cahaya matahari. Terus yang kedua, the second picture we have nih. Ini adalah tanaman pemakan serangga. Atau nama aslinya adalah Venus flytrap. Kalau kita ngomongnya tanaman pemakan serangga. This Venus flytrap plant moves by closing its leaves to trap insects. Ini maksudnya Venus flytrap ini, tanaman ini, ya, bergerak dengan cara menutup daunnya untuk menjebak serangga. Contoh dari gambar ini ada nih. Jadi ini daunnya itu terbuka dan pada saat serangga berada di atas daunnya, nanti tiba-tiba daunnya akan segera menutup. Kenapa? Karena daun ini membutuhkan nutrisi dari serangga. If you want to watch how this Venus flytrap moves, you can find it on YouTube. Kalau kamu ingin tahu bagaimana tumbuhan ini bergerak, silakan cari di YouTube, banyak sekali video tentang tumbuhan ini. Okay, next we have non-living things. Non-living things cannot move by themselves. Ingat nih, living things can move. Ya, makhluk hidup itu bisa bergerak, tapi non-living things cannot move. Yang bukan makhluk hidup tidak bisa bergerak. Oke. Nah, sekarang lihat nih ada robot. We have robots here. So, look at the robot. The robot can move. Kenapa robotnya bisa bergerak? Yes, very good. Karena robotnya ditolong oleh baterai. Batteries. Ditolong oleh batteries untuk dapat bergerak. Setelah baterainya habis energi, ya, maka robotnya akan berhenti bergerak. So, we have learned about living things can move, non-living things cannot move. Jadi not living things itu bisa bergerak ya. Ada running, swimming, flying, jumping, dan lain sebagainya. Oke. Sedangkan non-living things itu tidak bisa bergerak. Okay, now open the next page. On page 11, we have, can living things reproduce? Dia tanya nih, bisa nggak sih makhluk hidup itu reproduce? So, if you
know what is the meaning of reproduce, that is great. Ya, karena dari keterangan di bawah sudah jelas, living things can reproduce or have young. Reproduce or have young. Reproduce atau memiliki anak. Jadi reproduce itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya bereproduksi. Atau kalau kamu mau mudah untuk memahaminya, artinya adalah memiliki anak, have young. Some animals reproduce by laying eggs. Beberapa hewan memiliki anak dengan bertelur. Laying eggs, bertelur. Jadi kalau sudah bertelur, telurnya akan pecah, lahirlah anaknya. For example, look at this. We have fish. Ini egg-nya itu yang warna merah-merah di bukumu. Ya, yang merah-merah kecil-kecil sekali itu adalah egg dari fish, telur dari fish. Sedangkan turtle itu juga bertelur. Nih, telurnya adalah yang warna putih yang ditunjuk. Ya, turtle juga laying eggs. Remember this. Laying eggs is bertelur. Okay, next, we have some animals give birth to live young. Ada juga beberapa hewan yang melahirkan. Give birth is melahirkan. For example, horse and its foal, elephant and its calf. Coba lihat di sini. Horse itu kuda, foal itu juga kuda. Terus apa bedanya antara kedua ini? Yes, horse itu adalah kuda yang dewasa. Kalau foal itu anak kuda. Jadi jangan berpikir bahwa nama hewan itu semuanya sama. Enggak ya. For example, kucing. Kalau kamu pikir kucing itu bahasa Inggrisnya adalah cat. Anaknya nanti kamu sebut cat. Enggak. Tapi anak kucing itu artinya kitten. Jadi jangan salah menyebutkannya. Anak dari setiap hewan itu memiliki namanya tersendiri. Di sini juga nih contoh. Elephant and its calf. Elephant itu gajah. Calf itu juga gajah. Terus apa beda di antara kedua ini? Yes, very good. Elephant itu adalah gajah. Gajah yang besar itu namanya elephant. Kalau calf itu anak gajah. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi horse dengan elephant itu dia tidak laying eggs, tidak bertelur, tapi give birth, melahirkan. Manusia pun yang perempuannya ya, yang betina itu juga give birth, manusia, melahirkan. Tapi ingat, yang melahirkan adalah yang wanita, bukan yang laki-laki. Okay, now open the next page. We have page 12. Many kinds of plants reproduce from seeds. Nah, sekarang kita masuk ke plants. Plants juga living things. Plants juga makhluk hidup. Reproduce atau reproduksi mereka itu bukan laying eggs, bukan bertelur, bukan juga give birth, melahirkan, bukan. Tapi dari seeds. Apa itu seeds? As you can see on your book, itu ada seeds tulisannya, terus dia tunjuk ke warna hitam-hitam. So, what is seeds in Indonesia? Yes, very good. Seeds is biji. Seeds itu adalah biji. Ya tuh, bijinya banyak sekali tuh. Biar kita bisa menanam bijinya. Terus nanti akan timbullah pohon, lalu barulah buah-buahannya. Jadi plants itu reproduce-nya from seeds. Plants reproduce from seeds. Okay, remember that. Animals itu ada dua tadi ya. Ada laying eggs, bertelur, dan juga give birth
atau melahirkan. Sedangkan plants itu adalah seeds. How about non-living things? Can non-living things reproduce? Bisa nggak sih non-living things ini mempunyai anak? Yes, very good. For example, we have a robot here. Robot ini tercipta gimana? Yes, very good. Robot ini dibuat di sebuah pabrik, ya. Dibuat di sebuah pabrik. Ingat itu. Jadi dia tidak dilahirkan atau tidak menetas seperti telur, tapi dia dibuat, ya, dibuat sendiri di sebuah pabrik. And now, so now you have a task about reproduce. Kalian punya tugas tentang reproduce, ya. Silakan kerjakan di buku tulismu. Tulis saja jawabannya, soalnya tidak usah. Langsung tulis jawabannya sesuai dengan table masing-masing. Oke. Kalau sudah, if you answered all the questions, remember to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting. Goodbye. Bye bye.